Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimana Allah Azza wa Jalla telah mencukupkan kita dari mengkhatamkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam telah berjumpa dengan bapaknya Yakub, dan di situ pula lah berakhir musim paceklik yang berada di kota Mesir. Akhirnya seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi tinggal di Mesir. Makanya kenapa sebab adanya dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam berada di sekitar Mesir, karena disebabkan pernah terjadi musim paceklik yang dimana Nabi Yusuf yang mengatasi itu, dan sehingga ia membawa keluarganya. Dan di pertemuan kali ini jadi sampai di situ kisahnya, dan setelah sudah selesai juga tugasnya Nabi Yusuf menghadapi musim paceklik yang lamanya 7 tahun dan musim subur 7 tahun. Berarti 14 tahun. Ditambah di penjara 9 tahunan, 23 tahunan. Ditambah Nabi Yusuf dibesarkan oleh Sulaikha kurang lebih 10 tahunan sampai 15 tahunan. Jadi di mana Nabi Yusuf alaihissalam kurang lebih 30 tahun baru berjumpa dengan bapaknya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama dari awal dari kisah Nabi Yusuf pertama. Hirasatul a'dala 'alal aulad. Hendaknya kita senantiasa berusaha adil terhadap anak-anak. Mengapa? Karena dari saudara-saudara Nabi Yusuf, saudara sendiri Nabi Yusuf yang ingin membunuh anaknya, yang membunuh saudaranya, afwan. Jadi coba kita perhatikan bagaimana pertengkaran dua saudara disebabkan ayah yang lebih nampak sayangnya kepada anaknya yang lain, mengakibatkan anak yang lain menjadi hasad, menjadi tidak senang kepada saudaranya. Dan sini juga memberikan pelajaran kepada khususnya dalam pelajaran anak, hendaknya dia ridho terhadap pembagian Allah yang Allah bagikan. Adapun seorang bapa, karena dia seorang Nabi Yakub, apakah dia salah? Jawabannya tidak. Karena keadilan pada yang zahir itu diwajibkan, tapi keadilan pada batin itu tidak diwajibkan. Keadilan cinta kita kepada anak kita yang satu lebih kita cintai daripada yang lain, karena mungkin dia lebih taat, itu tidak dipermasalahkan. Intinya adil dalam cinta, baik dalam anak-anak maupun istri satu, istri dua, itu tidak diwajibkan. Adil dalam cinta, tapi adil dalam zahirnya, dalam memberikan uang jajan, yang memberikan adil artinya bukan berarti yang besar sama yang kecil disamakan uang jajannya, tidak. Yang SD sama SMA disamakan uang jajannya, tidak. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dinamakan adil. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam tentang bagaimana bahwasanya innal farha ma'al karbi, bahwasanya kebahagiaan, kedudukan yang mulia ketika ingin mendapatkannya itu disertai kesulitan-kesulitan. Coba lihat Nabi Yusuf, dia bahkan mau dibunuh, diturunkan di sumur, dijual sebagai budak, menjadi budaknya Sulaikha, kemudian dipenjara. Apakah itu tanda bahwa Allah tidak mencintai Nabi Yusuf? Tidak. Bahkan itu jalan-jalan mentarbiah Nabi Yusuf, menjadikan dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, orang yang memiliki kesabaran yang penuh, sehingga karena akan nantinya diberikan kedudukan yang mulia, menjadi pemimpin yang kedua dari Mesir. Kenapa? Karena ketika seseorang berpisah dengan keluarganya dan dia merantau, itu melahirkan sifat kepemimpinan, melahirkan sifat mandiri. Dan bagaimana Nabi Yusuf difitnah dengan wanita, yang dimana wanita itu adalah perhiasan terbaik dunia.
bagi laki-laki, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sungguh telah dijadikan dunia ini menjadi perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan yang pertama disebutkan oleh Allah adalah wanita-wanita. Ini pelajaran bagaimana Nabi Yusuf ditarbiyah agar dia tidak terpengaruh hatinya, tidak terikat hatinya dengan dunia, dan mengumpulkan hatinya dengan kecintaan kepada Allah dan mengharapkan hari akhirat. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf dibebaskan dari fitnah? Yang pertama, karena dia senantiasa kembali kepada Allah. Nabi Yusuf terhindar dari dibunuhnya dari saudaranya. Nabi Yusuf terhindar dari fitnah dari Sulekha untuk berzina. Nabi Yusuf terhindar fitnah-fitnah yang berada di penjara dari orang yang keras, yang menyiksa menjadi lembut dan menaungi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf senantiasa kembali kepada Allah. Dan Nabi Yusuf memiliki sifat ikhlas. Intinya kembali kepada Allah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah dalam ucapan dan amalan, itu adalah sebab yang melahirkan keluarnya seseorang dari seluruh masalahnya, yang menjadi sebab terjauhnya semua seseorang dari fitnah-fitnah dunia yang akan menghampirinya. Sebagaimana yang Allah katakan, inna min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu kenapa kita bebaskan dari fitnah Sulekha? Karena dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil faedah di dalamnya tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya laisal firaqu lil firaq walakinnal firaqu lisyauq. Terkadang Allah menakdirkan seseorang berpisah, tapi perpisahan itu bukan perpisahan yang hakiki, tapi agar Allah menjadikan perpisahan itu timbul kerinduan. Jadi terkadang misalnya kita berpisah dengan anak-anak kita karena kita ingin mencari nafkah. Bukan perpisahan berarti kita membenci anak kita sehingga kita berpisah. Justru perpisahan itu supaya lahir kerinduan. Dan begitulah terkadang banyak wanita-wanita yang tidak kuat untuk ditinggal oleh suaminya. Saya pernah terjadi untuk meninggalkan karena melanjut studi istri saya di Medan dan saya di sini. Itu sangat sulit untuk memberikan naungan agar dia bisa tenang dan bisa tidak banyak pikiran. Kalimat inilah yang saya berikan kekuatan sehingga saya berpisah dengan istri kurang lebih 1 tahun untuk melanjutkan studi waktu ingin ke Madinah. Itu pun tidak jadi karena kurang ada dukungan. Bahwasanya perpisahan itu Allah takdirkan bukan untuk perpisahan, akan tetapi terkadang perpisahan Allah takdirkan untuk melahirkan kerinduan. Jadi di sini bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam Allah pisahkan, tapi hakikatnya supaya semakin tinggi, semakin indah muncul kerinduan di hati Nabi Yusuf kepada bapaknya. Kalau muncul kerinduan, apa yang terjadi? Dia doakan. Dia doakan bapaknya. Anak mendoakan bapaknya, bapak mendoakan anaknya. Semoga anak saya di sana baik-baik, begini dan begitu. Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pelajaran selanjutnya dari kisah Nabi Yusuf insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Inti dari pelajaran yang paling utama adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Banyak orang ketika ditimpa ujian kehidupan, dia mengatakan ini adalah ahanan. Kita diuji, dibenci oleh Allah, padahal tidak. Terkadang ujian itu adalah tangga untuk kita meraih kesuksesan. Sebagaimana kegagalan itu adalah tangga meraih kesuksesan. Begitu juga di dalam kehidupan. Jangan pernah bersuuzon dengan Allah. Allah ini benci saya miskin, saya susah. Tidak. Terkadang kemiskinan, kesusahan itu adalah kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena agar kita kembali kepada Allah
dan lezatnya untuk kembali kepada Allah itu tidak terhingga dengan dunia yang sangat kecil. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita agar hati kita senantiasa kepada hari akhirat, hati kita senantiasa kepada Allah Azza wa Jal. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.